Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Niren Yustianti Manune, NIM 1811B0058. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi katarak. Yang pertama, katarak adalah setiap keadaan kekeruan pada lensa yang dapat terjadi akibat hidrasi atau penambah cairan lensa, denaturasi protein lensa atau akibat keduanya. Katarak adalah kekeruan lensa mata atau kapsul lensa yang mengubah gambaran yang diproyeksikan oleh retina. Katarak merupakan penyebab umum kehilangan pandangan secara bertahap. Yang kedua adalah katarak merupakan keadaan di mana terjadi kekeruan pada serabut atau bahan lensa di dalam kapsul lensa. Umumnya terjadi akibat proses penuaan yang terjadi pada semua orang yang berusia lebih dari 65 tahun. Katarak utamanya adalah terjadi perubahan pada kejernihan lensa sehingga jumlah cahaya yang masuk melalui media refraksi berkurang dan sulit difokuskan ke retina. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti proses generatif, trauma, ataupun kelainan kongenital. Pada awalnya lensa bersifat transparan dan berfungsi memfokuskan cahaya ke retina. Pada katarak terdapat agregasi protein yang memecah cahaya yang masuk serta terjadi perubahan struktur protein yang menghasilkan diskolorasi kuning atau kecoklatan. Faktor yang berkontribusi untuk membentuknya katarak adalah stres oksidatif dan reaksi radikal bebas, kerusakan dari sinar ultraviolet, dan malnutrisi. Perkenalkan, nama saya Pitro M. Yotu, NIM 1811B0064. Saya akan membacakan lanjutan dari anatomi dan fisiologi mata. Bola mata merupakan organ steril dengan diameter kurang lebih dari 2,5 cm yang terletak pada bagian anterior orbit. Bola mata terdiri dari beberapa lapisan kuat yang tidak elastis yang menyusun sklera. Ini akan mempertahankan bentuk bola mata dan memberikan proteksi terhadap bangunan-bangunan halus di bawahnya. Di dalam mata ada 3 lapisan, yaitu lapisan luar yang terdiri dari sklera dan kornea, lapisan tengah yang terdiri dari koroid, badan korpus, iris, dan lapisan dalam yang terdiri dari retina, fundus optik, lensa, dan badan vitreus. Pada mata terdapat 7 otot volunteer dari orbit. 6 diantaranya dapat memutar bola mata pada beberapa perintah yang mengkoordinasi pergerakan mata. Berikut adalah gambar anatomi dan fisiologi mata, bisa dilihat. Perkenalkan, nama saya Fodidejo Suarez, NIM 1911B0071. Di sini saya akan membaca PPT etiologi katarak. Katarak disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang pertama, fisik, yang kedua, kimia, penyakit predisposisi, genetik dan gangguan perkembangan, yang terakhir, infeksi virus di masa pertumbuhan janin usia. Perkenalkan, saya Sherly Matilda Teuf, NIM 1811B0075. Baik, di sini saya akan melanjutkan klasifikasi katarak. Berdasarkan pada usia, katarak dapat diklasifikasikan menjadi katarak kongenital, katarak yang sudah terlibat pada usia kurang dari 1 tahun. Katarak juvenil, katarak yang terjadi sesudah usia 1 tahun. Katarak senil, katarak setelah usia 50 tahun. Berdasarkan penyebabnya, katarak dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, katarak traumatika. Yang kedua, katarak toksika. Yang ketiga adalah katarak komplikata.
Perkenalkan, nama saya Tringelina Bauk, NIM 1811B0085. Di sini saya akan melanjutkan tentang komplikasi. Adapun komplikasi yang umumnya terjadi pada pasien yang mengalami penyakit katarak adalah sebagai berikut. Yang pertama, uveitis terjadi karena massa lensa merupakan benda asing untuk jaringan uvea sehingga menimbulkan reaksi radang atau alergi. Yang kedua adalah glaukoma terjadi karena massa lensa menyumbat sudut bilik mata sehingga mengganggu aliran cairan bilik mata depan. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik. Yang pertama adalah uji mata, yang kedua keratometri, yang ketiga pemeriksaan lampu slit dan oftalmoskopis, yang keempat scan ultrasound, yang kelima dan hitung sel endotel yang sangat berguna sebagai diagnostik. Baik, perkenalkan nama saya Dwi Minaryanti Puling dengan NIM 1911B0070. Saya akan melanjutkan membaca PPT yaitu penata laksanaan. Tak ada terapi obat untuk katarak dan tak dapat diambil dengan pembedahan laser. Namun, masih terus dilakukan penelitian mengenai kemajuan prosedur laser baru yang dapat digunakan untuk mencairkan lensa sebelum dilakukan pengisapan keluar melalui kanula. Pembedahan diindikasikan bagi mereka yang memerlukan penglihatan akut untuk bekerja ataupun keamanan. Biasanya diindikasikan bila koreksi tajam penglihatan yang terbaik yang dapat dicapai adalah 20/50 atau lebih buruk lagi. Pembedahan katarak adalah pembedahan yang paling sering dilakukan pada orang berusia lebih dari 65 tahun ke atas. Kebanyakan operasi dilakukan dengan anestesia lokal atau retrobulbar atau peribulbar yang dapat mengibolisasi mata. Obat penghilang cemas dapat diberikan untuk mengatasi perasaan klaustrofobia sehubungan dengan ramping beda. Asuhan keperawatan terdiri dari pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Melkianus Misa, NIM 1911B0072. Di sini saya akan melanjutkan BPT asuhan keperawatan dalam kurung kasus. Narasi kasus, Tuan W umur 70 tahun datang ke rumah sakit dalam kurung polimata dengan keluhan mata, penglihatan tampak berkabut disertai dengan pengeluaran air mata yang terus-menerus. Ketajaman penglihatan menurun, klaim mengeluh tidak bisa membaca dan hanya samar-samar. Pengkajian dalam kurung sumber data dari pasien yang diterjemahkan oleh keluarga. 1. Biodata, identitas pasien, nama Tuan W, laki-laki, garing 70 tahun. Suku, garing bangsa, Jawa, garing Indonesia. Agama Islam, status perkawinan, kawin, pendidikan, garing pekerjaan, tidak sekolah, garing petani, bahasa yang digunakan, Jawa, alamat Kertosono, kiriman dari data sendiri, penanggung jawab pasien. Penanggung jawab pasien adalah keluarga pasien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunarti Embara Janji dengan NIM 1811B0087. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari PPT kelompok kami. Riwayat kesehatan. A. Riwayat kesehatan sebelum sakit. Pasien tidak pernah menderita penyakit apapun. Pasien tidak ada alergi makanan dan obat-obatan. Opname saat ini merupakan pengalaman yang pertama bagi pasien. B.
Riwayat kesehatan sekarang, pasien mengatakan bahwa sejak 6 bulan yang lalu, penglihatan mulai menurun atau kabut pada mata kirinya. Karena penglihatan mata kiri makin menurun, oleh keluarga dibawa ke ruang mata RSDS Surabaya. C. Riwayat kesehatan keluarga, kakek, nenek, saudara kandung pasien tidak ada yang sakit. Pasien pernah sakit malaria di masa mudanya tetapi tidak diopname. Informasi khusus, mata balita, keadaan bayi lahir, pasien waktu lahir, normal dan sehat, tidak tahu, APGAR, skor, BB dan BP, lahir dan lingkar kepala dan dada. Riwayat sehari-hari, pasien tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya teman-teman yang lain selama dalam proses tumbuh kembang. Selanjutnya, aktivitas hidup sehari-hari. Aktivitas sehari-hari, makan dan minum, nutrisi. Pasien makan 3 kali sehari, tidak ada makanan pentangan. Minum, pasien minum air putih 8-10 gelas per hari. Di rumah sakit, pasien tidak puasa, makan seperti biasa. Biasa tidak suka minum susu yang disiapkan oleh rumah sakit. Eliminasi BAB 1 kali sehari, tidak konstipasi, warna jumlah normal, serta tidak ada kelainan dan bau. BAK 2 kali per hari, tidak ada kelainan. Di rumah sakit, sejak masuk BAB, normal dan tidak ada kelainan. BAK 2 kali per hari, jumlah tidak tentu, warna kuning dan tidak ada kelainan. Berkeringat bila bekerja. Di rumah sakit, berkeringat. C. Istirahat dan tidur istirahat. Tidak tentu, malam hari jam 22.00 sampai 05.00 tidak ada kesulitan dalam tidur. Di rumah sakit, istirahat di tempat tidur. Baik, perkenalkan, nama saya Yohanes Yakub Kebenani, NIM 1811B0100. Di sini saya akan melanjutkan pada bagian ASCEP-nya. Oke, baik, pada bagian D, aktivitas, teman-teman bisa baca sendiri pada bagian aktivitas, itu ada slide-nya. Dan juga selanjutnya pada bagian E ada kebersihan diri. Untuk kebersihan diri, pasien mandi 2 kali sehari, tidak ada hambatan dalam melakukan personal hygiene. Di rumah sakit pun sama, pasien mandi pagi dan sore, menggosok gigi, melakukan semuanya itu dengan personal hygiene di kamar mandi. Untuk rekreasi bagian F, kalau di rumah, pasien kadang menonton TV di rumah dan anaknya, dan juga mendengar radio dalam bahasa Jawa. Ketika di rumah sakit tidak bisa dilakukan karena masuk rumah sakit. Baik, yang selanjutnya pada bagian psikososialnya. Psikologi, persepsi klien terhadap penyakit. Pasien mengatakan belum mengerti penyebab penyakit yang diderita dan apa yang harus dilakukan terhadap operasi yang akan dijalaninya, karena baru pertama kali mengalami hal ini. Untuk konsep diri, pasien mengatakan bahwa perannya sebagai orang tua terganggu, apalagi sebagai kepala rumah tangga. Untuk keadaan emosi, pasien pasrah saja terhadap apa yang dialami. Kemampuan adaptasinya, pasien mampu beradaptasi terhadap apa yang dialaminya sekarang. Untuk mekanisme pertahanan diri, pasien menyerahkan sepenuhnya sakit yang dialaminya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk bagian B, sosialnya, hubungan pasien dengan keluarga dan keluarga lain harmonis, di mana anak-anaknya secara bergantian menunggu dan membantu pasien dalam memenuhi kebutuhannya. Baik, yang selanjutnya ada pada bagian C, yaitu pelaksanaan bagian spiritual. Pelaksanaan ibadah, pasien beribadah 5 waktu, keyakinan tentang kesehatannya menurut pasien karena sudah tua. Untuk selanjutnya pada pemeriksaan fisik A, keadaan umum. Pasien nampak tenang, kesadarannya baik, tampak sakit ringan, tingkat kesadaran kompos mentisnya GCS 4, 5, dan 6. Untuk ciri tumbuh kulit, keriput, dan sawo matang. Tim rambut air, tanda vital nadi 130 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit, dan tekanan darah 160/100 mmHg. Pada bagian B, head to toe, kepala, bentuk kepala bulat, tidak ada luka atau cedera kepala dan kulit, kepala tidak ada kotoran, bersih, kulit keriput karena faktor usia yang sudah tua. Pada bagian rambut lurus, warna putih, nampak bersih dan tidak ada ketombe. Mata, untuk VOS-nya 1/300, penglihatan menurun, kekeruhan pada lensa kiri secara menyeluruh, warna putih keabu-abuan, TIOS 16 mmHg, refleks cahaya positif, posisi bola mata tengah, dan tidak menggunakan alat bantu, stadium katarak, senil matur.
Oke, selanjutnya pada bagian hidung, penciumannya teman-teman bisa baca sendiri, dan juga telinga bisa dibaca sendiri, mulut dan giginya bisa dibaca sendiri, lehernya juga bisa dibaca sendiri, untuk toraksnya, fungsi pernapasannya bisa dibaca sendiri juga. Baik, yang selanjutnya pada bagian abdomen, teman-teman bisa baca sendiri. Untuk bagian reproduksi tidak dikaji. Untuk bagian ekstremitas teman-teman bisa baca sendiri, dan juga bagian integumen juga teman-teman bisa baca sendiri. Untuk pemeriksaan penunjangnya, laboratorium tidak ada, radiologi tidak ada, EKG, USG, IVP tidak ada, endoskopi pun tidak ada. Baik, selanjutnya masuk pada bagian analisa data preoperasi. Untuk data subjektifnya, pasien dan keluarga menanyakan tindakan yang dilakukan di kamar operasi. Pasien mengatakan baru pertama kali opname. Untuk objektifnya tidak bisa menjawab pertanyaan tentang katarak, persiapan pre dan pos operasi, banyak bertanya karena tidak sekolah. Untuk etiologi kurang terpapar terhadap informasi, masalahnya kurang pengetahuan. Untuk subjektifnya mengatakan takut dengan situasi yang asing baginya, menanyakan kemungkinan yang akan terjadi dan menjalani pembedahan, mengatakan aktivitas harian terganggu, pasien mengatakan ingat akan rumahnya. Untuk objektifnya bisa dilihat, dan etiologinya prosedur pembedahan dan kemungkinan hilang pandangan. Untuk masalahnya ansietas. Baik, yang selanjutnya adalah diagnosa keperawatannya berdasarkan prioritas yang dilihat. Yang pertama, cemas berhubungan dengan prosedur pembedahan dan kemungkinan hilang pandangan. Yang kedua, kurang pengetahuan tentang kondisi pembedahan, perawatan pre dan pos operasi. Perawatan diri di rumah berhubungan dengan kurang terpapar akan informasi. Baik, yang selanjutnya pada bagian rencana keperawatan, diagnosanya cemas berhubungan dengan prosedur pembedahan dan kemungkinan hilang pandangan. Untuk perencanaannya, tujuan dan kriteria hasil teman-teman bisa baca sendiri. Pada bagian intervensi juga teman-teman bisa baca sendiri, dan pada bagian rasional juga teman-teman bisa baca sendiri. Baik, untuk bagian diagnosanya yang kedua, kurang pengetahuan tentang kondisi pembedahan, perawatan pre dan pos operasi. Perawatan diri di rumah berhubungan dengan kurang terpapar akan informasi. Untuk bagian tujuan dan kriteria hasil, intervensi dan rasionalnya bisa teman-teman lihat dan baca sendiri. Baik, yang selanjutnya pada bagian pelaksanaan dan evaluasi. Untuk hari pertama jam 12.00 itu implementasi, teman-teman bisa baca sendiri, dan evaluasi pada jam 15.00, mohon maaf itu salah pengetikan, pada jam 12.00 yang sebenarnya. S-nya pasien mengatakan bagaimana kalau setelah operasi akan memperburuk pandangannya, mengatakan ingin kembali ke rumah karena ingat istri yang sendirian di rumah. Wajah tegang, gugup, nadi teraba kuat, keringat dingin. Untuk A, masalah belum teratasi. P-nya rencana intervensi dipertahankan, tindakan nomor 4 dihentikan. Untuk bagian keduanya, tindakan keduanya teman-teman bisa baca sendiri, dan untuk evaluasinya teman-teman juga bisa baca sendiri. Yang selanjutnya untuk implementasi dan evaluasi yang kedua, teman-teman yang ketiga, teman-teman bisa baca sendiri. Ini pada hari kedua pasien di rumah sakit. Untuk evaluasinya, bagian S-nya pasien mengatakan tidak cemas lagi, mengatakan menyerah sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan siap menjalani pembedahan. Untuk A-nya masalah teratasi, P rencana intervensi dihentikan. Untuk implementasi pada hari kedua, bagian kedua, teman-teman bisa baca sendiri, dan juga evaluasinya bisa teman-teman baca sendiri. Baik, yang selanjutnya pada bagian analisa data pos operasi. Data subjektif, pasien mengatakan nyeri ringan di mata kiri, dan data objektifnya ada luka pembedahan atau ekstraksi lensa. Untuk etiologi, luka pembedahan, masalahnya infeksi. Untuk diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif atau ekstraksi katarak. Baik, selanjutnya pada bagian rencana perawatan setelah pos operasi. Untuk diagnosa keperawatannya, risiko tinggi infeksi berhubungan dengan prosedur invasif ekstraksi katarak. Untuk perencanaannya, tujuan dan kriteria hasil, bagian intervensi dan rasionalnya teman-teman bisa baca sendiri.
evaluasi pos operasi. Untuk ini implementasinya menjelaskan kepada pasien aktivitas yang tidak diizinkan pada pos operasi, dan selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Untuk bagian evaluasi, S-nya pasien mengatakan memahami aktivitas yang harus dihindari setelah pembedahan. Selanjutnya, wajah tenang mau mengikuti penyuluhan yang akan oleh kelompok, masalah belum teratasi, rencana intervensi dipertahankan, tindakan nomor 1 dihentikan. Pada bagian yang kedua teman-teman bisa baca sendiri, evaluasi yang kedua juga teman-teman bisa baca sendiri. Baik, yang selanjutnya pada bagian implementasi dan evaluasi di hari kedua, teman-teman bisa baca sendiri di bagian pertama evaluasi dan implementasinya, bagian kedua implementasi dan evaluasinya teman-teman bisa baca sendiri. Oke, baik, pada bagian implementasi dan evaluasi pada hari ketiga teman-teman bisa baca sendiri bagian pertama dan bagian keduanya. Baik, demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Saya Yohanes Yakob Kabnani mewakili teman-teman sekelompok memohon maaf jika ada kesalahan dalam presentasi online ini. Sekian dan terima kasih.